silakan duduk kembali. Tuhan membarui umatnya melalui firman-Nya. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta William Ferdinandus. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Mari sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami saat ini hanya bisa mengucap syukur. Kami punya kesempatan untuk menjawab panggilan-Mu, menyembah Engkau, beribadah pada Engkau. Dan kami mengucap syukur pula kalau kami masih punya kesempatan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman. Biar kiranya firman-Mu yang terus menjadi panduan bagi kehidupan setiap kami ya Allah. Dan kami berdoa, biar kiranya Engkau yang memberkati waktu pembacaan, pemberitaan, perenungan firman ini. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk bisa menyampaikan firman, menguraikannya dengan jelas. Dan kami berdoa bagi setiap kami, kiranya Allah Roh Kudus yang telah menginspirasi penulisan daripada firman, Allah yang sama, Roh Kudus yang sama, yang juga mengiluminasi, menerangi hati pikiran setiap kami untuk celik, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan menyesuaikan kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-20. Habakuk pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-20. Jika Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian sudah menemukannya, saya mengajak kita boleh membaca bagian ini secara bergantian. Dimulai dari saya, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkannya, menyahutnya dengan ayat berikutnya. Kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Habakuk pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Bukankah mereka sekalian akan melontarkan bahasa terhadap dia dengan nyanyian sindiran ini? Sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Sampai berapa lakikah demikian pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian. Engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan terhadap negeri, kota, serta seluruh penduduknya. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu ketika engkau menghabisi banyak bangsa dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri. Sungguh celaka orang yang mendirikan kota di atas darah dan mengokohkannya dengan ketidakadilan. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan.
Engkau akan kenyang dengan kehinaan, bukan dengan kemuliaan. Engkau sendiri minumlah juga sampai terhuyung-huyung. Kepadamulah akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan kehinaan akan menutupi kemuliaan. Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Sebab pembuatnya percaya kepada buatannya, padahal berhala-berhala buatannya itu bisu belaka. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Satu firman Tuhan yang kita juga buka bersama, saudara, dari Yesaya pasal 11, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal 11, ayat 6 sampai ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua, Yesaya pasal 11, ayat 6 sampai ayat 9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapih akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Demikian firman Tuhan yang tidak bersalah dan yang tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Bapak, Ibu, saudara, dan juga adik-adik sekalian, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Kita banyak kali berharap kalau saya berbuat A, maka balasannya adalah A. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Banyak kali orang hidup jujur, orang hidupnya beres, orang hidupnya oke, tapi ternyata mengalami kepahitan, mengalami penindasan, mengalami pengucilan, mengalami tekanan, mengalami ditindas, saudara. Sementara orang yang jahat, orang yang menyimpang, orang yang melenceng, orang yang melakukan hal-hal yang salah dan keliru, orang yang abusive, yang dalam pikiran kita seharusnya mendapat hukuman, mendapat tekanan, ya, penjara atau dihabisi, pada kenyataannya malah tambah jaya. Kita hidup di dalam dunia yang seperti itu, saudara. Banyak hal yang tidak seperti yang kita harapkan atau kita inginkan. Dan saudara, dari kitab Habakuk kita melihat Habakuk juga mengalami situasi yang seperti itu. Dia merasa bangsa tempat dia berada sudah menyimpang, melenceng, melupakan hukum Tuhan, melupakan Taurat, dan dia sangat-sangat gemas karenanya. Tapi ketika dia bersuruh kepada Tuhan, berapa lama lagi, dan Tuhan bilang, aku akan hukum kau. Dan aku akan hukum dengan cara membangkitkan Babel, membangkitkan bangsa Kasdim. Dan itu yang membuat Habakuk tidak terima. Bagaimana mungkin Tuhan engkau bisa memakai bangsa yang seperti itu, bangsa yang ganas, bangsa yang brutal, bangsa yang jahat, bangsa yang bahkan secara hitung-hitungan kayaknya lebih gak beres daripada kami, bangsa Yehuda. Tapi itu bagian daripada karya Tuhan, rencana Tuhan. Dan saudara, di dalam hidup yang seperti itu, yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan hal-hal yang di luar dugaan kita, yang penuh dengan plot twist, ada 4 hal yang kita pelajari dari Habakuk pasal 2 ini, saudara. 4 kepastian yang menjadi pegangan setiap orang percaya. Yang pertama yaitu, saudara, kepastian daripada firman Allah, the certainty of God's word. Perhatikan, saudara, di dalam ayat 2.
Setelah Habakuk dia menanti, dia berdiri, dia berharap, maka kemudian di situ dia mendapat jawaban daripada Tuhan. Tuhan menjawab, katanya, tuliskanlah penglihatan ini, ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya suruh Habakuk, apa yang ku sampaikan kepada engkau, engkau ngomong juga. Sampaikan kepada umatku, kepada orang-orang percaya. Tidak, saudara. Disuruh dituliskan, diukirkan pada loh batu untuk menegaskan durabilitasnya, permanen, tidak mudah dihapus. Ya, jadi firman Tuhan yang akan durable. Gitu. Nah, kenapa saudara Tuhan menyuruh demikian? Untuk menegaskan bahwa firman-Nya itu pasti, sehingga orang ketika sambil lalu baca, nah ini firman yang pasti akan kejadian. Dan kemudian dalam ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Perhatikan beberapa penekanan di sana, saudara. Penglihatan itu pasti masih menanti saatnya. Artinya rencana Tuhan sedang bergerak menuju penggenapannya. Mungkin tidak terlihat oleh mata oleh setiap kita, tetapi Tuhan dia sedang bekerja. Penglihatan itu masih menanti saatnya. Kemudian dikatakan di sana, penglihatan itu masih menanti saatnya dengan segera menuju kesudahannya. Dan kemudian dikatakan, dan bukan tipuan. Saudara, Tuhan dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang ya dan amin. Bukan Tuhan yang pagi tahu, sore tempe, saudara. Tuhan dia bukanlah seperti politikus yang hari ini janji apa, besok melakukan apa. Tuhan bukanlah penguasa yang manipulatif. Dia adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang berdaulat, dan firman-Nya itu pasti tergenapi. Dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman-Nya pasti tergenapi, bukan tipuan. Firman Tuhan tidak pernah menipu, janji Tuhan itu bukan janji yang palsu, saudara. Kemudian yang ketiga dikatakan di sana, meskipun lambat, nantikanlah itu. Meskipun lambat, nantikanlah itu. Saudara, paradoks sekali. Jawaban buat Habakuk yang bertanya-tanya, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? How long, oh Lord? Tuhan tidak kasih jawabannya. Dia cuma bilang, meskipun lambat, nantikanlah itu. Lah itu, sampai kejadian. Artinya saudara, Tuhan tidak pernah kasih kita schedule-nya, jadwalnya, tanggal pastinya, tapi bilang nantikanlah. Ya, kita tidak tahu pasti kapan waktunya, tapi yang pasti akan kejadian. Ya. 4 saudara katakan di sana, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Ada kepastian daripada firman Allah, janji Allah. Maka saudara, satu kebenaran yang perlu kita pegang bersama, janji Tuhan itu nggak pernah ada expirednya, saudara. Nggak pernah kadaluarsa. Kalau makanan kaleng sekalipun ada tanggal kadaluarsanya. Gitu. Atau janji daripada orang-orang, janji dari saya bahkan gitu ya. Atau janji politikus, apapun itu saudara, kadang ada term and conditionnya. Ada waktu berlakunya, ada masa expirednya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama. Janji Tuhan tidak pernah kadaluarsa, tidak pernah gagal, dan Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Dia janjikan, saudara. Karena di dalam Alkitab kita terus melihat hal itu berulang-ulang, bukan? Tuhan berjanji kepada Abraham dan tergenapi setelah bertahun-tahun kemudian. Tuhan berjanji kepada Ishak, kepada Yakub, dan baru tergenapi setelah bertahun-tahun kemudian. Tuhan berjanji tentang datangnya Mesias, dan setelah berabad-abad Kristus datang. Jadi sampai waktu Tuhan telah sampai, ya telah genap, di situ pasti janjinya, firman-Nya itu Dia genap. Kita tidak tahu saudara kapan Tuhan akan bertindak, tetapi yang jelas kita tahu pasti Tuhan pasti bertindak. Nah itu yang pertama saudara, kepastian daripada firman Allah.
Nah, yang kedua, saudara, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dunia yang kadang-kadang tidak ideal, yang kita harapkan A tapi kejadian B, di dalam dunia yang seperti itu, pegangan setiap kita juga adalah kepastian daripada cara kerja, the certainty of God's way. Saudara perhatikan di dalam ayat 4, bagian firman Tuhan yang indah sekali. Dikarenakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percaya. Kemudian dikontraskan dalam ayat kelima, sungguh kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara, kita melihat di sini bahwa dunia hanya terbagi dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang hidup oleh imannya, oleh percayanya. Sementara yang kedua, orang-orang yang hidup kekayaannya, kesombongannya, dengan pencapaiannya gitu, dengan upayanya. Dan dunia selalu terbagi di dalam dua jenis ini saja, saudara. Orang yang congkak, ya, orang yang membusuk dada, yang penuh dengan kesombongan, percaya dengan dirinya, dengan kemampuan dirinya. Dikatakan di sana hati mereka tidak lurus, hati mereka tidak benar di hadapan Allah, saudara. Hidup mereka tidak beres di hadapan Allah. Mereka berjalan dengan kekuatan sendiri, kekuasaan sendiri pada sistem yang mereka buat sendiri, saudara. Dan itu gambaran daripada bangsa yang Tuhan pakai itu gitu. Ya, mengandalkan kemampuannya, pencapaiannya, militernya, sistem penghukuman yang mereka perbuat, itu semua menjadi andalan mereka. Tetapi firman Tuhan, orang-orang yang membusungkan tidak lurus hatinya, ya, kekayaan itu berkhianat, orang yang sombong tidak akan berdiam diri dan seterusnya. Tetapi di sisi yang lain, orang percaya, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, ini yang menjadi jalan atau cara kerja Tuhan. Bahwa cara kerja Tuhan bukanlah umatnya itu, milik kepunyaannya, hidup dengan kemampuan mereka, dengan daya mereka, berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan apa yang mereka rasakan, berdasarkan persepsi mereka. Umat Tuhan yang benar di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang hidup oleh percayanya. Orang-orang yang hidup oleh imannya, yang percaya kepada Allah, bersandar pada janji dan bahkan tetap berpegang pada Allah. Meskipun keadaan situasi tidak seperti dengan apa yang mereka pikirkan, harapkan, rasakan atau inginkan, saudara. Dan sebenarnya saudara, ini menjadi bagian firman yang juga harusnya menenangkan Habakuk. Di dalam pasal yang pertama, di situ Habakuk mengeluh, Tuhan, ini kau tidak berbuat sesuatu Tuhan, berapa lama lagi? Mengapa ya Tuhan? Karena aku lihat orang-orang fasik menelan orang benar. Orang benar ketelan nih Tuhan, dihabisin nih Tuhan. Kejahatan tampaknya menang Tuhan. Orang benar semakin sedikit jumlahnya, ya ditelan nih sama orang fasik. Apakah orang benar akhirnya akan lenyap Tuhan? Tapi jawaban Tuhan di sini tidak. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara, ini satu kebenaran sedemikian penting sampai teks Habakuk ini diulang 3 kali di dalam Perjanjian Baru. Ya, Paulus mengutipnya 2 kali di dalam Roma dan juga Galatia, menegaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Bahwa keselamatan tidak diperoleh oleh perbuatan kita, upaya-upaya kita. Dan penulis Ibrani juga mengutip teks ini, saudara, untuk menegaskan kalau orang percaya, dia bisa tetap bertahan di dalam penderitaan karena orang percaya hidup oleh imannya. Maka saudara, ini adalah satu pesan yang konsisten dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Nabi Habakuk sampai Paulus dan Ibrani, bahwa ini adalah cara kerja Tuhan. Bahwa orang-orang benar, orang-orang milik kepunyaan Tuhan bukan hidup berdasarkan apa yang mereka lihat,
apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan, atau yang mereka alami, tetapi apa yang mereka percayai. Jalan Tuhan adalah jalan iman, saudara. Saudara, di dalam dunia yang seringkali tampak kacau, tampak tidak adil, yang menopang umat Tuhan bukanlah mereka lihat. Kita bukan terus bisa hidup dalam dunia ini, saudara, karena kita bisa lihat semuanya dengan jelas. Tapi karena kita percaya bahwa Allah dia yang memegang kendali atas segalanya. Saudara, bagi setiap kita mungkin mengalami ketidakadilan di tempat kerja kita, di dalam uh, usaha kita, di dalam profesi kita. Ketika kita mengalami ketidakadilan, saudara, maka yang perlu kita ingat adalah orang benar hidup not by sight but by faith. Bukan oleh penglihatan tapi oleh iman. Allah melihat setiap usaha yang benar bahkan ketika dunia tidak melihatnya, dan dia akan menegakkan keadilannya pada waktunya. Bagi setiap kita yang mungkin bergumul dengan penderitaan, saudara, penderitaan pribadi, penderitaan karena sakit, kehilangan, karena kesepian, apapun itu, saudara. Yang perlu kita ingat, orang benar hidup by faith, not by sight. Oleh iman, bukan penglihatan. Allah hadir di tengah luka, dia menopang hati yang lemah. Bagi kita yang mungkin bergumul dengan ketidakpastian masa depan, mengenai rencana ke depan, saudara, kita tahu bahwa orang benar hidup bukan oleh penglihatan, tetapi oleh iman. Bagi kita bahkan, saudaraku, yang bergumul dengan dosa, rasa bersalah, dengan kebiasaan-kebiasaan yang buat kita susah untuk kita tinggalkan dan merasa bahwa Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan akan buang saya, Tuhan akan hukum saya. Saudara, orang benar akan hidup bukan oleh penglihatannya. Kita tahu bahwa di dalam Kristus Allah telah menanggung hukuman dosa kita. Iman meneguhkan bahwa pengampunan hidup baru sudah diberikan dan terima melalui iman. Itu yang kedua, saudara, bahwa di dalam dunia yang penuh gonjang-ganjing, kacau, kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, orang percaya memiliki satu kepastian bahwa cara kerja Allah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, yaitu orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan yang ketiga, saudara, kita melihat bahwa ada kepastian penghukuman Allah. Saudara, bisa jadi dalam dunia ini, kalau kita hanya sekedar percaya, wah kita juga jadi akan down. Karena melihat kok Tuhan engkau biarkan orang-orang yang jahat. Bagaimana mungkin Hitler bisa nggak diapa-apain gitu. Ya, saya tidak tahu pendirian Anda mengenai Iran atau Israel. Bagaimana mungkin Iran bisa engkau biarkan? Bagaimana mungkin Israel atau Amerika bisa engkau biarkan, Tuhan? Atau bagaimana mungkin politikus-politikus tertentu engkau biarkan, Tuhan? Bagaimana mungkin ini dan itu engkau biarkan, Tuhan? Nah, saudara, maka di sini itu pertanyaan dijawab. Bahwa yang menjadi keluhan daripada Habakuk mengenai Babel, bahwa kok bisa engkau pakai, Tuhan? Mereka jahat, brutal, ganas. Mereka ini buruk daripada kami, bangsa Yehuda. Tapi di sini, saudara, Tuhan memberikan kepastian akan penghukumannya. Kita lihat di dalam ayat 6 sampai ayat ke-19, di situ ada rentetan seruan celaka itu, saudara. 5 kali muncul di sana. Ya, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, dan sungguh celaka. Artinya, saudara, Tuhan memberikan evaluasi, Tuhan memberikan vonis terhadap bangsa Babel. Terhadap apa yang mereka kerjakan dan lakukan, itu tidak luput daripada pengawasan Allah, pasti akan ada balasan daripada Allah, penghakiman daripada Allah. Keadilan daripada Allah bisa jadi sepertinya tertunda, tetapi seperti yang firmankan tadi, pasti akan datang. Nah, saudara, waktu kita akan lihat ya rentetan demi rentetan perkataan celaka ini, penghakiman daripada Allah, mari kita melihat bahwa ini bukan hanya bicara tentang Babel. Karena ingat bahwa Tuhan sudah bilang kepada Habakuk tadi ayat yang kedua, tuliskan itu, ukirkan di batu, supaya orang sambil lalu bisa baca, bisa lihat, ya, bisa dengar begitu.
Ya, bahwa penglihatan itu masih menanti saatnya tapi akan menemukan penggenapannya. Artinya apa yang disampaikan itu juga berlaku bukan hanya buat Babel di hari itu, tapi juga bagi Babel imperium di hari ini, bagi pribadi-pribadi, bagi manusia-manusia yang juga melakukan hal-hal seperti ini. Saudara. Keadilan Allah tidak akan tertunda, pasti akan ditegakkan bagi mereka. Nah, yang pertama saudara, kita melihat di sana Allah mengecam kekayaan yang didapat dari perampasan. Sungguh celaka orang yang menumpuk dirinya apa yang bukan miliknya. Sampai berapa lama lagi kah? Demikian pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih utangmu dan akan terjaga mereka mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka. Engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan terhadap negeri, kota serta seluruh penduduknya. Penjarah pada akhirnya akan dijarah. Penindas pada akhirnya akan mengalami ditindas. Selalu ada tuai dari apa yang ditabur, saudara. Barang siapa menuai angin, dia akan menuai badai. Barang siapa yang melakukan kejahatan, dia akan menuai kejahatan. Saudara, Allah tidak membiarkan kejahatan tanpa kemudian mengalami balasan. Kemudian di situ Allah juga mengecam yang kedua di sana, yaitu keamanan yang didapat dengan penindasan. Dalam ayat 9 dikatakan, sungguh celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, menempatkan temannya di tempat yang tinggi supaya terluput dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu ketika habisi banyak bangsa dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri. Sebab batu berteriak dari tembok dan balok menjawabnya dari rang rumah. Babel ekspansi kemana-mana, mengumpulkan harta kekayaan supaya boleh membangun ibu kotanya di atas gunung yang tinggi, bukit yang tinggi dengan tembok yang kokoh. Tetapi semua itu dikatakan itu dari darah. Dan tembok-tembok itu berteriak-teriak, saudara. Babel berpikir mereka bisa mengamankan masa depan dengan menumpuk kekayaan, membangun kekuasaan. Tetapi Tuhan berkata suatu yang ironis, batu dari tembok akan berteriak, balok dari rangka itu akan menjawabnya, gitu. Ya, rumah yang mereka bangun dengan ketidakadilan justru akan menjadi saksi yang terus menuduh mereka. Dan yang ketiga, kekuasaan, kejayaan melalui pembantaian itu juga dikecam oleh, dikatakan sungguh celaka. Orang yang mendirikan kota di atas darah mengukuhkannya dengan ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam bahwa bangsa-bangsa bersusah payah untuk api, suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Kerajaan Babel dibangun dengan perang, pembantaian, dan kekerasan. Tetapi Tuhan akan bilang bahwa semua itu usaha akhirnya sia-sia. Saudara, Babel nggak ada lagi hari ini. Ya, Babel nggak ada lagi hari ini. Hitler berusaha mendirikan kerajaan yang katanya bertahan 1000 tahun, tapi nggak ada lagi, saudara. Indonesia berusaha mungkin dulu kerajaan Majapahit, nggak ada lagi, saudara. Yang ada hanya tersisa monumen gitu. Hari ini imperium seperti apapun, mau sesombong apapun, tidak akan tahan lama. Ya, ketika semuanya didirikan dengan cara-cara yang keliru dan salah. Saudara, segala kemegahan itu pada akhirnya akan terbakar habis. Kerajaan manusia yang dibangun dengan darah akan lenyap. Tetapi di situ dikontraskan dengan kemuliaan Tuhan yang seperti air menutupi lautan yang akan berlangsung selama-lamanya. Yang keempat, hal yang dikecam oleh Tuhan di sana, kesenangan, kenikmatan yang didapat dengan cara yang abusive, dengan cara yang menyimpang, saudara, dengan kekerasan, dengan violence. Sungguh celaka orang yang memberi sesamanya minum campuran amarah, memabukkan mereka supaya dapat melihat aurat mereka. Engkau akan kenyang dengan kehinaan, dengan kemuliaan. Engkau sendiri minumlah juga sampai terhuyung-huyung. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan.
dan kehinaan akan menutupi kemuliaan. Kekerasan terhadap Libanon akan melanda engkau, kebinasaan binatang-binatang akan menggentarkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, serta seluruh penduduknya itu. Saudara, bagian ini bisa ya secara literal, ya, bangsa Babel cekokin alkohol ke tawanan-tawanan supaya akhirnya mabuk dan mereka bikin hal-hal yang memalukan atau di abuse gitu. Dan bukankah hal seperti itu yang juga terus kejadian hari ini? Ya, orang ketika minum akhirnya jadi lepas kendali atau sengaja dicekokin minuman supaya lepas kendali dan bisa kemudian dijahati. Saudaraku, kenikmatan, pleasure, kesenangan didapat dengan cara kekerasan itu pun dikecam oleh Allah di sini. Kita melihat pola yang sama di dunia modern ketika hiburan, kekuasaan, kebebasan moral dipakai untuk merendahkan martabat manusia. Yang terakhir saudara yang dikecam Tuhan yaitu keselamatan yang diberusahakan dari berhala. Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Sebab pembuatnya percaya kepada buatannya, pada berhala-berhala buatannya itu bisu belaka, sungguh celaka. Orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Atau kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Bagaimana mungkin dia dapat mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Saudara, berhala tidak bisa bicara, berhala itu bisu, tapi diharap mengajar, gitu. Dan berhala itu di sana juga secara ironis digambarkan bahwa ini tuangan yang mengajar dusta. Saudara, hari ini bisa kita hidup dalam dunia yang tidak lagi menyembah patung-patung sesembahan, ya, tetapi bukan berarti tidak lagi pemberhalaan. Berhala hari ini lebih bahaya, lebih ngeri, saudara. Kita hidup di dalam dusta daripada mamon, dari harta kekayaan, ya. Keserakahan dianggap baik, greed is good, ya, semuanya punya harganya, pokoknya bisa dibeli gitu. Ya. Kehormatan juga bisa dibeli gitu. Semuanya bisa dihitung dengan. Kita hidup di tengah dunia yang memuja mungkin kebebasan, freedom, ya, liberty gitu. Ada patungnya toh. Kebebasan absolut. Saya bisa jadi apa saja, melakukan apa saja, ya, bebas. Atau kebohongan, dusta daripada self gitu, kerajaan diri. Ya, selama kamu percaya pada dirimu, kamu pasti berhasil, kamu bisa jadi apa saja, pokoknya dirimu yang tentukan. Atau kebohongan dari berhala yang lain, saudara, berhala rasa aman yang palsu. Saudara, ada banyak berhala pada hari ini yang bisu, nggak ngomong, tapi sedemikian mencekoki kita dengan dustanya. Kita mencari keselamatan, mencari kenyamanan, keamanan dari berhala-berhala itu. Saudara, 5 celaka ini pada akhirnya mau menyatakan bahwa segala hal-hal yang tidak adil itu pada akhirnya akan berhadapan dengan keadilan Allah. Penghakiman Allah bisa tampak lambat, bisa jadi belum kejadian, tetapi pasti pada akhirnya akan ditegakkan. Dan ini menjadi kabar baik bagi setiap kita, umat Tuhan, orang-orang percaya, saudara. Yaitu bahwa di dalam kisah, di dalam buku cerita itu, bagian endingnya itu bukan berakhir dengan kisah kejahatan, ketidakadilan. Kejahatan tidak akan menjadi kata akhir, ya. Bukan kejahatan menang kemudian the end, enggak, saudara. Tetapi kata akhir itu selalu ada pada Tuhan, ada pada Allah. Tuhanlah yang memastikan bahwa pada akhirnya keadilan akan ditegakkan di bumi ini. Sebabnya saudara, bagian ini ditutup dengan indah. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya hai segenap bumi.
Saudara, ini membawa kita kepada kepastian terakhir, yaitu kepastian daripada kemuliaan Allah, kedaulatan Allah, the certainty of God's glory, of God's sovereignty. Di tengah pengumuman 5 celaka tentang ini, Tuhan memberikan satu visi yang agung tadi. Bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan, pengenalan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi lautan. Kerajaan Babel yang tampak kuat, yang kekuasaannya itu luas wilayahnya, yang pengaruhnya itu sedemikian serem, menakutkan, membuat orang tidak berdaya. Tapi Tuhan pada akhirnya bilang bahwa bukan Babel yang akan memenuhi bumi, tetapi pengenalan akan kemuliaan Tuhan. Yang akan memenuhi bumi adalah kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi lautan, sepenuhnya tanpa celah. Satu hari nanti seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi saudara, kejahatan tidak akan menjadi terakhir daripada sejarah dunia ini. Tuhanlah yang akan menulis bab terakhir itu, saudara. Saudara, ketika kita membaca penghakiman tentang Babel ini, sebenarnya kita harus, saudara, baca itu langsung reflektif juga. Jadi berkaca, saudara. Karena apa yang Tuhan sedang kerjakan mengenai Babel, sebenarnya bicara tentang setiap kita manusia. Saudara, waktu kita menuduh Tuhan gak adil, Tuhan tidak melakukan sesuatu secara fair gitu. Saudara, siapa kita ini? Kita kadang-kadang seperti Habakuk lakukan, bikin liga, pertandingan siapa yang lebih jahat gitu. Ya, karena dia lebih jahat berarti saya lebih baik gitu. Padahal tidak demikian. Karena segala kesalehan kita bahkan seperti kain kotor di mata Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita seringkali seperti Babel. Bisa jadi congkak, saudara, menaruh pada berhala-berhala kita. Dan kita ingin mengatur hidup kita di luar aturannya Tuhan. Dan saudara, sungguh kita adalah orang-orang yang celaka. Karena kalau tidak akan keadilannya, semuanya habis binasa. Murkanya menyala-nyala itu dia curahkan kepada setiap manusia. Tetapi puji Tuhan, saudara, berita Injil memberikan kita pengharapan. Di atas kayu salib, Kristus dia menanggung segala celaka kita. Di atas kayu salib, keadilan Allah ditegakkan. Dosa betul-betul dihukum. Di atas kayu salib, juga pada saya sama kasih Allah dinyatakan, saudara. Kita orang-orang celaka ini harusnya mati, tetapi boleh pengharapan, boleh kehidupan. Karena itu saudara, di dalam Kristus kata-kata Habakuk lebih benar lagi. Bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita hidup oleh iman kepada Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Dan ada pengharapan bagi setiap kita. Saudara, saya tidak tahu apakah Anda suka nonton dengan film-film gitu ya. Movie gitu. Hari ini banyak ada drakor, Dracin, Dracula gitu ya. Semua drama begitu. Nah saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi biasanya kalau nontonnya itu kan penuh dengan plot twist gitu. Aduh, ini kenapa dia jadian dengan sini dengan si itu gitu. Nah, bikin suasana kita, emosi kita itu naik turun seperti roller coaster gitu kan ya. Atau di sini dikian jadian dengan siapa, gitu. Tapi kalau kita udah tahu endingnya, nanti waktu nonton kedua kali sudah beda ya saudara. Oh ya, lagi plot twist jadi tenang gitu. Atau mungkin kita udah nonton itu film, tapi saya baru nonton lagi setelah sekian tahun, baru nonton lagi. Saya mungkin lupa detail ceritanya gitu. Kenapa ya di sini dia begini ya? Tapi saya udah tahu lah endingnya gitu. Pokoknya ini happy ending gitu. Nanti dia akan jadian dengan anak dari kakak sepupu dari omnya si ini gitu ya, CEO gitu. Nah, jadi sudahlah, ini plot twist yang nggak ada apa-apanya gitu. Karena endingnya akan kejadian, happy ending gitu. Saudara, kita hidup dalam dunia yang bisa jadi kacau. Kejahatan sepertinya tampak kuat. Banyak pertanyaan kita yang bisa jadi tidak terjawab.
Kita mendengar di mana-mana berita perang, ya, tembakan bukan cinta kasih tapi rudal, ya, drone, bom. Kita di mana-mana sepertinya kejahatan yang menang, penindasan, kekerasan, korupsi, penyimpangan, harta yang didapat secara tidak benar. Kita hidup dalam dunia yang seperti ini. Tapi saudara, kita tahu endingnya, akhir cerita daripada ini semua, bahwa satu hari nanti pasti janji Tuhan akan digenapi. Bumi akan penuh dengan pengenalan kemuliaan Tuhan. Dan bumi yang penuh kemuliaan Tuhan itu saudara, sebagai gambarkan yang Yesaya itu, visi Shalom itu, yang digambarkan serigala akan bermain dengan domba. Ketika lembu merumput dan beruang, anak kecil main dengan ulat tedung, saudara, itu gambaran Shalom. Dan satu waktu juga kita mungkin menanti, ya, masa di mana, ya, orang Iran, orang Amerika, US, Israel bisa berdiri di hadapan tahta anak domba itu, sama-sama menyembah dia. Dan sampai tiba hari itu, saudara, kita dipanggil seperti Habakuk untuk hidup, menanti janji Tuhan, mempercayai juru selamat kita, menyembah Raja kita yang bertahta itu. Kita dipanggil untuk berdiam dirilah di hadapannya, hai seluruh bumi. Diam bukan karena kita itu speechless, ya, putus harapan, bukan saudara. Tapi diam karena kita percaya kalau Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan sementara kita menuju ke saudara, biarlah kita terus menghidupi apa yang Habakuk katakan di sini. Bahwa orang hidup, orang percaya, orang akan hidup oleh percayanya. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami saat ini, kondisi kita, situasi, tapi apa yang kita percayai dan yakini, itu yang menjadi panduan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, adakah saat ini hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya, membuat kita sulit untuk menerima, kita ragu, sepertinya Tuhan lepas kendali, sepertinya Tuhan tidak kunjung melakukan sesuatu, sepertinya tekanan yang saya alami sudah sedemikian besar, saya sepertinya putus asa, segalanya gelap. Saudara, biarlah Tuhan pada hari ini menuntun kita untuk sekali lagi memandang kepada Dia. Dan dengarlah firman Tuhan, orang benar akan hidup percayanya. Biarlah itu yang menjadi pegangan setiap kita. Ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu pasti Engkau genapi. Kami percaya Tuhan, jalan-Mu pasti benar. Kami percaya Tuhan, keadilan-Mu pasti Engkau tegakkan. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan pada satu waktu nanti akan dinyatakan. Dan semua makhluk di dunia ini akan melihatnya. Sementara ya Tuhan, kami menanti penggenapan itu semua. Kiranya tuntun kami sebagai orang yang tadi benarkan di dalam Yesus Kristus. Bukan karena apa yang kerjakan, lakukan, katakan, tapi oleh karena iman yang telah Kau berikan pada setiap kami. Biar Tuhan kami Engkau tuntun, Engkau yang kuatkan, Engkau yang arahkan. Di tengah segala ganjing yang ada, situasi kondisi yang kami harapkan, pikirkan, inginkan, kiranya kami terus berjalan sebagai benar yang hidup oleh karena percayanya. Kami berpegang Engkau, Allah pencipta, Allah Maha Kudus, Allah penebus setiap kami, Allah yang pada satu waktu juga akan membaharui segalanya. Ini menjadi doa kami ya Bapa. Biar kiranya firman-Mu yang meneguhkan langkah-langkah kami. Kami berdoa hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.